malmateta banlit iban dibata si banci nasab kendosa doni enda ras eme simbelin nakal kekelengan dibata man banta kerinana. Adi lalit mengalami dosa maka lalit surga, maka sia-sia kita diciptakan dan datang ke dunia ini dan akhirnya bermuara di neraka yang sudah kita pelajari. Mari kita berdoa dan sudah itu kita mendengarkan bagaimana dosa kita diampuni. Jadi yang belum dosanya diampuni diberitahu ada obat di mana dosa dapat diampuni. Amin napelangalit obat COVID-19, tapi obat pengampunan dosa yang membawa kematian yang kekal Tuhan Yesus sudah sediakan. Hanya kalau sudah ada obatnya, kalau kita tidak makan, maka bukan lagi dia yang salah, tapi kitalah yang salah, sehingga kita akan memikul dosa kita sendiri. Dan bahkan dikatakan Alkitab, kamu akan mati di dalam dosamu itu. Kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepada Allah yang mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan upah dosa itulah maut. Kami mengucap syukur obat maut ini gak ada satu orang pun yang bisa menemukannya. Karena itu Allah sendirilah yang membuat obat dosa supaya kami yang sudah jatuh di dalam dosa dapat disembuhkan kembali. Cerita inilah yang berulang kali supaya kami dapat mengertinya, yang ada diceritakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu kami datang memuji nama-Mu, Allah yang satu-satunya menyediakan jalan pengampunan dosa, dan kami dengar malam ini biarlah roh kami bersukacita menerimanya. Amin. Mari kita membaca Markus pasal 10. Markus 10 ayat 32. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi kita dengar Yesus menderita. Itu yang kita dengar. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Jadi diceritakan, bisa kita bayangkan gambaran perjalanan mereka ini. Mulai berangkat dari Kapernaum daerah Galilea dan menuju Yerusalem. Yesus berjalan di depan dan murid-muridnya mengikuti di belakang. Gitulah gambaran perjalanan ini. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Jadi kita dapat bayangkan rupanya karena ini sudah ketiga kali. Jadi sudah mulai muncul perasaan. Kalau kemarin perasaan belum terjadi, tapi di dalam bagian ini mereka merasa cemas dan mereka merasa takut. Sekali lagi, diulangi lagi ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Jadi Yesus mengetahui apa yang akan menimpa dirinya sebentar.
Dan inilah yang diceritakannya kepada murid-muridnya, membuat murid-muridnya merasa cemas dan merasa takut. Kemungkinannya murid-murid berpikir, kalau demikian kenapa dia tidak menghindar? Kenapa harus dihadapi? Toh dia sudah tahu bagian itu akan menimpa dirinya. Dengan demikian kayu salib bukan tiba-tiba terjadi dalam diri Yesus. Memang dia sudah tahu sejak mulai dia lahir ke dunia. Itulah makanya diceritakannya apa yang akan menimpa dirinya kalau mereka ke Yerusalem. Bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya dikatakannya kepada murid-muridnya. Baik. Bisa mungkin kita bertanya, mungkin Yesus ini tidak mau menghindar daripada kesulitan. Ya, tapi karena dia sudah katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dan dia sendiri dulu memberikan teladan kepada murid-muridnya. Bahwa dia sendiri mengetahui salib yang dia harus pikul. Itulah kehendak Bapaknya. Ya. Jadi sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Di sini ada beberapa diceritakannya ya. Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia. Ya. Baru dia diserahkan kepada imam-imam kepala. Ya, baru yang kedua dan ahli-ahli Taurat. Dalam bagian ini cuma 2 orang, 2 golongan dari orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi yang menjatuhi hukuman mati atas Yesus itulah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapalah di sini bangsa yang tidak mengenal Allah? Pasti jawabnya dalam pikiran mereka ini, karena nanti yang menyalibkan dia adalah Pilatus, Herodes. Maka bagi dia yang tidak mengenal Allah di sini ialah yang bukan umat pilihan Allah, yang bukan keturunan dari Abraham, bukan umat pilihan Allah. Jadi dalam masa zaman Tuhan di sini ada istilah dia bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ada istilah bangsa yang mengenal Allah. Kepada siapa Allah menyatakan diri. Nah, jadi dalam zaman Tuhan Yesus ini 2 golongan manusia, yaitu orang yang mengenal Allah, itulah umat Israel yang ada bait Allahnya di Yerusalem, yang ada imam-imamnya kepala, ada ahli-ahli Tauratnya, ada hukum Tauratnya di sana, dan setiap hari dalam 24 jam mereka memberikan persembahan kepada Allah mereka, karena mereka ini mengenal Allah mereka sebagai korban penghapus dosa, ada korban bakaran. Maka kalau orang mau mengenal Allah, dia harus datang ke Yerusalem untuk bertanya di manakah Allah itu. Makanya orang bisa turis ke Yerusalem pada saat ini, di mana zamannya Tuhan Yesus. Karena disitulah tempatnya bait Allah, di mana Allah hadir dalam 24 jam. Karena kehadiran Allah dalam 24 jam inilah mereka tidak pernah berhenti memberikan korban. Itulah yang dikerjakan oleh imam kepala. Iya.
Jadi kalau dari situ kita langsung tahu Yesus diserahkan kepada imam-imam kepala untuk dipersembahkan. Karena imam-imam tadi kerjanya untuk memberikan korban persembahan. Makanya Yesus katakan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk dipersembahkan sekali ini sebagai korban penghapus dosa. Itulah yang katakan di sini, dan ahli-ahli Taurat yang menyelidiki semua Taurat mengenai tentang persembahan yang layak di hadapan Allah. Tentang Taurat-Taurat yang sudah dinubuatkan pada sebelumnya. Maka di dalam Taurat itu akan diceritakan beberapa. Ya, ayat 34. Dan ia akan olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Memang demikian kalau harus dipersembahkan. Yang tidak ada yang di belakang. Sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ini tidak ada dalam persembahan sebelumnya. Persembahan yang ada sebelumnya ya dibakar, sesudah itu hangus, selesailah. Tetapi soal kebangkitan tidak ada di dalam korban-korban yang sebelumnya. Itulah sebabnya makanya imam-imamlah yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh sebagai korban persembahan, karena imam itu tugasnya menyerahkan korban kepada Allah, antara manusia dengan Allah. Nah, itu kita baca di dalam Taurat, di dalam kitab Nabi. Mari kita lihat Nabi Yesaya, lihat ayat 53. Yesaya 53, saya baca ayat 10. Ya, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh imam-imam kepada korban anak Paskah, anak manusia yang sedang berjalan ke Yerusalem dan akan diserahkan ke tangan imam-imam kepala untuk dipersembahkan. Yesaya 53 ayat 10. Saya baca dalam bahasa Karo. Nina Tuhan perhatian kukap, maka ia ndatken kini seran. Bagus ya? Perhatian Tuhan ngekepeken, maka Yesus ndatken kini seran. Mekepeken salib dai. Salib endar tina perhatian Tuhan. Iya, oleh karena kehendak Allah. Nina Tuhan perhatian kukap, maka ia ndatken kini seran. Ia mate guna persembahan pengalami dosa. Sebagaimana imam-imam berulang-ulang memberikan korban penghapus dosa bagi umat Israel. Sekali ini anak manusialah yang menjadi korban untuk persembahan guna pengalami dosa. Itulah maka Yesus berani katakan anak manusia akan diserahkan. Itu makanya Yohanes Pembaptis langsung katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, dan ini digenapkan. Maka ketiga kali cerita tentang kematian Tuhan Yesus diceritakannya, karena itulah bagian yang sangat terpenting. Sesudah nanti persembahan ini, maka berakhirlah seluruh persembahan orang yang mengenal Allah. Tidak ada lagi persembahan sampai hari ini di bait Allah di Yerusalem yang didirikan oleh Raja Salomo. Itulah makanya 3 kali diceritakannya tentang dirinya sebagai korban guna pengalami dosa. Ya, inilah obatnya. Karena itu kita langsung bisa bayangkan dari dahulu
sudah memang digambarkan bahwa pengampunan dosa itu harus berasal dari Allah sendiri. Itulah maka orang kaya gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena dia membuat jalannya sendiri. Sekarang jalan yang dibuat oleh Allah, itulah maka dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya ini, perhatian kukap, perhatian Tuhan kap, maka ia ndatkan kini seran. Ia mati guna persembahan pengalami dosa. Dipandu babatan kawe mati kam. Maka mesti igalari Tuhan Yesus ibas kematen gelah dosanta banci isasapkan. Memakana lah banci kalak bayak ndai bengket ke surga adilakin ikut kena Yesus. Sebab ijengin cakari banci dan ke pengalami dosa ndai lah banci bas undang-undang Taurat ndai. Sadanari kal si usul kokap si oge Ibrani 9 ko ala silap ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya baca di bawahnya. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, dan pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh karena darah. Jadi menurut undang-undang Taurat tidak ada dosa yang dapat diampuni kecuali penumpahan darah. Dan dikatakan dia membawa darahnya sendiri untuk satu kali. Jadi di dalam bagian ini, kalau ada di antara kita sedang bergumul tentang pengampunan dosa, ya cuma Allah yang dapat mengampuni dosa. Makanya kalau kita pertimbangkan seringkali, mulai Adam berbuat dosa, mulai Allah bertindak supaya Adam bisa diterimanya kembali di Taman Eden dengan membuat anak kulit domba menjadi bajunya si Adam dan Hawa. Langsung juga kamu teringat akan persembahan si Kain sama si Habil. Bukan persembahan si Kain gak bagus. Sejauh yang ada yang bagus sama dia, itulah yang dipersembahkan. Tetapi itu tidak dapat mengampuni dosa seperti orang kaya tadi. Nah, makanya si Habil lah, karena dia mempersembahkan anak dombanya sendiri, karena persembahannya diterima, maka dia pun diterima. Kita juga sama, karena persembahan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa diterima, di mana Yesus lah. Dikatakan tadi di sini, perhatian kukap maka ia ndatkan kini seran. Ia mati guna persembahan pengalami dosa. Jadi ya, kalau dari segi kuasa Yesus, tidak ada kekuatan Pilatus sedikit pun. Karena pada waktu dia berkata kepada prajurit-prajurit ini itu, siapakah yang kamu cari? Waktu begitu dikatakannya saja pun semua mereka sudah
tumbang dibuatnya. Makanya dalam kerelaannya memikul salib. Maka memikul salib di sini malam ini jelas bagi kita, itulah Yesus sedang melakukan kehendak Bapanya. Perhatian kukap. Maka ia ndatkan kini seran, ia mati guna persembahan pengalami dosa. Engkau ini buatkan kitab Nabi Yesaya lid 800 tahun sebelum cerita kita dengar malam ini. Makanya Yesus berani katakan, marilah kita ke Yerusalem untuk menggenapi ahli-ahli Taurat yang sudah menyatakan bahwa dia harus menuju di Yerusalem, dan di sanalah karena kehendak Allah dia harus mengalami penderitaan untuk pengampunan dosa, untuk dipersembahkan terakhir. Makanya imam-imam di sini berfungsi, tetapi dombanya bukan domba yang dari manusia, tapi domba yang benar, yang tidak bercacat. Itulah domba anak Allah, itulah Yesus. Maka dia berani berkata, marilah kita pergi ke Yerusalem, karena dia tahu bahwa dia akan menghadapi kematiannya sebagai korban persembahan, diserahkan kepada imam-imam, dan nanti dibunuh oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah Pilatus sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kalau begitu tidak perlu lagi kamu buat untuk pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa sudah dibuat oleh Allah sendiri. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dia mati pada hari raya Paskah. Orang Israel mengerti kali cerita ini. Malam ini pun kita tidak perlu lagi membuat persembahan untuk pengampunan dosa kita. Kalau kita buat pun tidak akan diterima untuk pengampunan dosa, karena pengampunan dosa hanya bisa oleh karena penumpahan darah. Itulah darah Kristus yang suci satu kali sampai selama-lamanya, mulai dari zaman Adam sampai Yesus datang kedua kali. Jadi apa yang dilakukan selama ini hanya bayangan sampai yang sempurna datang. Baik, kita baca selanjutnya bagaimana ahli-ahli Taurat, nabi-nabi ini telah menceritakan. Karena Yesus tadi diserahkan kepada imam-imam, tahu kita. Sekarang diserahkan kepada ahli-ahli Taurat. Apa dikatakan ahli-ahli Taurat? Dalam Yesaya 53 ini kita baca ayat 11 ke bawahnya. Kenca kini serana idat sama kriyahanna. Itu nama maka kini serana labo sia-sia. Maka kini seran Tuhan Yesus labo sia-sia guna nasab kendosaku ras dosandu. Selanjutnya, suruh-suruhanku si tutus enterem kala ibahanna benar. Jana ia si mersan ukumen enterem jalma. Maka kemasangat Tuhan Yesus mati litnge ipersana kesalahan kala si deban. Maka dilakam silap jumpa kambas Markus pasal 15 kuakap. Ipersana kesalahan Barabas dai. Mabagini nada jendari. Jana iya si mersan hukuman enterem jalma. Sanga Yesus disalibkan ibabana menghukuman. Si Barabas seharusnya babasa, tapi ia babasa. Maka Barabas lana ia mbak hukuman na, tetapi Yesus enggo iukum. Syoge sekali bas Markus 15 ayat 15. Ya. Sini nanjar-anjar Markus 15. Sebab dikatakan ije Markus 15 ayat 15.
Nina dage maaf. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barnabas bagi mereka. Ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi Barabas sudah lepas dari tanggungan hukuman. Beban Barabas sudah diserahkan kepada Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Nabi tadi. Jana ia simersan hukuman enterem jelma. Sanga ia isalibkan pas Barabas ipulahi. Lanailit hukuman Barabas ndai. Ngo iya mbabasa. Si petelukan masih dalam terus. Erdandan si kubreken memanbana ingan si mulia. Enda masa kemuliaan. Di tengah-tengah kala simbelin rasir kuasa. Sabab ngit ia ngedeskan kesah nasih mati. Makalah ia kiam. Makalah lawanna. Sabab ngit ia ngedeskan kesah nasih mati. Endam ertina memikul salib. Gelah perhatian Tuhan jadi ibas geluh. Maka Nina barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya sendiri. Jadi kehendak Allah dai menggeluh ta sekala uga jadi kehendak Bapa sini surga ibas geluh Tuhan Yesus. Tuliskan hari. Sebab ngit ia ngendeskan kesahna mati. Ya inilah yang sulit ya. Kenapa sulit Pak? Benih kesah tatah kuga kari jadina. Makanya orang yang tidak beriman tadi seperti orang kaya itu nggak mau dia ikut. Karena nggak mau dia mengikuti apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Wah ngeri ya. Bagaimana kita rasa ini? Enak atau enggak ya? Menyerahkan hidup kita supaya kita melakukan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak, sesuai dengan kehendak diri sendiri. Orang kaya itu hidup dengan kesenangannya sendiri. Nggak mau dia jual hartamu katanya. Ikut aku katanya. Iya, oranglah dulu katanya. Kalau sekarang ini ya pendinglah bang katanya begitu ya, karena nggak bisa ini, karena kan ini yang menjadi permasalahan. Makanya tadi 3 kali dikatakannya, bukan Yesus tidak tahu hal itu akan menimpa dirinya. Tetapi kalau kamu tahu juga pertobatan Rasul Paulus, kurasa sama bahwa dia inilah apa katanya, alat pilihan bagiku kata Tuhan ya. Dan itu dikatakan oleh Ananias sama dia. Dan dia akan menderita banyak katanya ya. Iya, kurasa kenapa Simon, kenapa Paulus mau kupikir? Di sini juga sama, sebab ngit iya. Endalah bu paksa. Sebab ngit iya enggak makanya petus langit. Labu tuwe tena 2 kali kak petus langit. Labu jadi Tuhan ini apa gari? Jadi berdoakan sangat tangkap baba rawit ina kamu cocok ina tena. Iya labu tuwe dikalah kita tena miskang buat narawit na. Miskang tuh na bela na Yesus. Gua kapel tep cuping si Malkus ndai. Ban layang git ngendeskan geluh na. Iya, maka ditandai ngit. Iya ngendeskan kesana sih mati. Jadi menjadi pertanyaan kurasa sampai hari ini sebagai orang yang memikul salib. Memikul salib itu artinya mengikut gelas perhatian Tuhan bas geluhku. Entah pengen dia, entah tahu perhatian tak jadi asangkan perhatian Tuhan pas geluhin dah gitu. Ya latah kami pendeta kam saja gua akan ditabuhin bagaimana pancing. Woi pancing kali teku kah? Aku kubandingkan kah?
Apa yang kita bukan dia di atas gerita lembu sang kita semotor teku anakku, dua anakku nanami. Di atas gerita lembu peku nanami kange. Ku tangku hanari ku kaban jahe berkat jam 2 siang karben. Jam-jam 6 maka ngusir kaban jahe babakol. Epe redalange. Naik gerita lembu ku kaban jahe binaga kol. Jadi aku nak kange naik motor, naik truk. Apa yang akan kita buat hatiku bagi? Pasti tak bak nak kai. Tak berhenti nak atas motor di jam 2 kak nunggu gerdang nina sehemu 3 baru kapan jahenda. Jam parkir ikan ka gerita lembu dah mereka agak tenang bagi. Gaya maka dia akan kam kari kentang tak kol ne baba. Maka kari jam 12 mulai kamu berkat kaku barong kersa naik gerita lembu kerdang bukan kersi barong kersa jam 2 pagi-pagi dia guna dari motor apa yang akan kita bukan bancing yang bandingkan dulu iya di bagian ini gua apa sih pilih naik motor bagi tapi dilaset apa jilian ku akak naik gerita lembu kali kita lala manakah lebih baik sih perhatian Tuhan bas geluhku entah sih perhatianku bas geluhku sebab memikul salib bertina ulah kita salah lah beban COVID-19 kita sakit gua memikul salib ya lah COVID-19 bukan salib COVID-19 perhatian Tuhan jadi bas geluhku yang mantap mah kakak iya pending dulu lah Pak Pendeta kari guru kari taku kari apa yang kita tabuhin perhatian Tuhan sih bas geluhku entah perhatianku tadi lain lu 2 kuban bandingin naik gerita lembu naik gerita naik mobil iya maka orang yang dua pengalaman ini pasti dia katakan lebih enaklah naik mobil daripada naik gerita lembu karena nggak sampai pengalaman itunya. Maka orang sang sekali hidup kalau perhatian Tuhan jadi bas geluhnya. Banci ku bayangkan nih. Surah-surah sinepa kita dube bagaimana dia menciptakan kita dan sampai rencananya dalam penciptaannya itulah memikul salib. Itulah firman menjelma menjadi manusia. Allah mengutus anaknya ke dunia. Hari ini telah lahir juru selamat. Di manakah raja orang Yahudi yang lahir itu? Inilah kata kuncinya. Sebab dia ngendeskan ke sana sih mati ngenanami ginisran bagi kalak jahat. Ya maka ada terus sambunglah. Tapi si Tuhuna ipersana dosa enterem jelma. Ya. Aku ngo dosa aku persana enterem jelma nina labo keri nana maka beringin banci kang dandu. Namun perhatian Tuhan. Gelah Yesus si meresan dosa gundai perhatian Tuhan makanya katakan yang legenda tapi Tuhuna ipersana dosa enterem jelma. Adi sungguh aku aku katakan ndai aku katakan naik gerita lemberas naik mobil. Aku katakan aku kalau berdosa, aku katakan maka si Tuhuna ipersana dosaku. Selanjutkan. Maka banyak kesidar jelas jana itu tuh kena gelah kalak jahat ia lemi kerina diganaikin Yesus endar toto sanga ia ikai persilang ingin dukai totona maka genap enda semenarik manmangku walau ratus tahun sebelum Nabi Yesaya mengatakan tentang Tuhan Yesus ngoi kata kena maka Yesus nanti waktu meninggal waktu disalibkan itu tuh kena kalak jahat gelah kalak jahat ndai dosana ia lemi maka semua penafsir berkata doa Yesus ini dijawab kapan dijawab pada hari raya Pentakosta 3.000 orang dosanya diampuni. Mari kita baca doa Tuhan Yesus
di kayu salib. Lukas 23. Lukas 23 ayat 34. Jadi ini digenapi. Sudah tadi Yesus diserahkan kepada ahli-ahli Taurat. Dan di dalam ahli-ahli Taurat dikatakan bahwa dia mendoakan orang-orang jahat supaya dosa mereka diampuni. Dan ini terjadi. Ayat 34, Lukas 23. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nabi Yesaya sudah mengatakan, "Janah itu tuh kena gelah kalak jahat ia lemi kerina." Yesus berdoa waktu dia di kayu salib, waktu dia mengikuti kehendak Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah pelayanan Yesus yang paling nomor satu bagi semua manusia sampai hari ini, yaitu melayani orang berdosa supaya dosanya diampuni oleh Bapa yang di surga. Sekarang Anda sudah lihat bagian yang di atas, dia menyerahkan nyawanya menjadi korban pengampun dosa. Itulah pada ayat 10 tadi. Perhatianku kap, maka ia hendakan kiniseran. Ia mati guna persembahan pengalami dosa. Bancing kam te, bancing kam lam. Tetapi ngoi begindu maka dibatai. Ngobana dalam pengalami dosa. Nggo pernah si bagi manusia soal masuk kerajaan sorga itu tidak mungkin. Lebih mungkin seekor unta melewati lubang jarum. Itulah menyatakan tidak mungkin. Kalau manusia mencari jalannya ke sorga. Tapi itu tidak mustahil bagi Allah. Karena bagi Allah apapun bisa diperbuat. Nah, dari ayat 10 kita melihat Yesus menyerahkan sebagai korban pengalami dosa. Bagian yang terakhir, ia kartoto, jana itu tuh kena gelah kalak jahat ia lemin min kerina dosa. Satu pengorbanan Yesus, satu apalagi tadi, sada petotona ikut karah udi. Ibere kenaka yang ditaat, jadi toto kenaka, maka engkau berhasil. Terjadilah pengampunan dosa pada hari raya Pentakosta 10 hari. Ya, 50 hari sesudah Yesus menceritakan ini semuanya. Karena kan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati kan 40 hari di dunia. Sesudah itu sudah dia naik ke surga 10 hari lagi. Baru turunlah hari raya Pentakosta. Dan karena doanya Tuhan Yesus, Simon Petrus berkhotbah, mereka semua sebanyak 3.000 dosa mereka diampuni. Adakah di antara kita sampai malam ini belum tahukah dosa di sini diampuni atau tidak? Sudah tahukah kita dosa kita sudah diampuni atau belum? Jawabnya tidak terlalu sulit. Aku belum. Tapi sudah tahu aku jalan yang dibuat Allah di mana dosaku bisa diampuni. Berarti itu terserah kepada kita masing-masing. Kalau kita sudah tahu, itulah maka Yesus tadi katakan di sini, marilah kita ke Yerusalem untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Taurat di dalam Alkitab, bahwa dia harus menggenapinya, menyerahkan dirinya, melakukan kehendak Allah, dan mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi ada satu langkah terakhir dikatakannya,
Dikatakannya terakhirnya tadi, dan pada hari yang ketiga. Itu yang tadi terakhir dikatakannya. Dan ia akan diolok, diludahi, itu sudah semua lewat. Disesat dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Dan inilah berita keselamatan yang sesungguhnya. Yesus tahu akan kematiannya menuju Yerusalem. Kenapa dia tidak mau undur? Karena ini dia melakukan apa kehendak Bapanya yang di surga. Dia menjalaninya. Makanya barang siapa yang mengikut aku harus memikul salibnya sendiri. Itu dia berarti melakukan apa yang dikatakan Allah bagi dia. Tadi belum selesai ku jawab. Kalau kita menjalani yang Allah kehendaki dalam hidup kita, apakah baik atau buruk? Atau itukah yang terbaik? Atau bolehkah kita menghindar? Barulah kita akan tahu pilihan yang terbaik, karena sekali cuma hidup. Makanya banyak orang mengatakan sulit kali lockdown ini. Tahu kan lockdownnya? Tidak bisa bebas ke beach, tidak bisa mancing, tidak bisa berkeliling, tidak bisa bebas, semua diikat. Paling sulit kali bagi mereka menghadapinya. Maka begitu dibebaskan, mereka semua bersukacita. Ya, makanya bisa. Kita akan mencoba merenungkannya, karena ini menyangkut paut tentang memikul salib. Tadi sudah saya buat perbandingannya naik kereta lembu dengan naik mobil. Ya, jadi manakah menurut kita? Cakap karona dai sebab ngit iya, itulah cakap karonya. Sebab ngit iya ngendesken kesah na se mati. Sebab perhatian Tuhan ibas geluhna. Itulah makanya Yesus tidak melawan. Itulah katakan pergumulan Yesus di taman Getsemani. Apakah mungkin cawan ini lalu dari padaku? Karena cawan itu adalah kehendak Allah bagi dia memikul dosa banyak orang. Sebagai murid kita hari ini, manakah yang terbaik? Kalau Yesus katakan, aku telah memberikan contoh kepada muridku. Mulai dia membasuh kaki murid. Aku memang guru dan Tuhanmu, tapi aku telah memberikan teladan supaya engkau melakukannya. Dan kalau engkau mengetahuinya dan engkau melakukannya, engkau berbahagia. Tetapi dalam salib ini, sekarang kita memikirkannya lagi. Apakah memang itu yang terbaik bagi manusia sekarang ini? Yaitu yang mana? Ngit kita mendesken kesahta guna dalankan surah-surah di bata sinepa kita ndube. Baik, sekarang mari kita akhiri khotbah kita ini. Sudahkah kita semua tahu jalan pengampunan dosa yang dibuat oleh Allah? Jawab kita semua sudah. Karena sudah ketiga kali. Dan mungkin masih ada lagi ceritanya, masih itu. Maka Markus ini, Yesus melayani tidak berhenti. Banyak kali ceritanya bagaimana Yesus melayani dalam pengampunan dosa. Ini juga Yesus melayani dalam menyerahkan nyawanya dan dalam doanya. Itu yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya. Dia mendoakan orang jahat supaya orang jahat itu pun dosanya dapat diampuni. Kalau dengan demikian, dia juga memikul kesalahan orang lain. Oh, sudah dibuktikan, oh Barabas sudah dilepaskan. Waktu Yesus memang benar, Yesus ini memikul dosa orang lain. Dan dia mendoakannya. Dan dia melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Untuk itulah firman menjelma menjadi manusia supaya bisa melayani kita satu persatu. Dosa kita diampuninya
Dan kita pun hidup sebagaimana Dia kehendaki. Marilah kita ke Yerusalem. Murid-murid sudah mulai was-was. Mungkin ada sebagian sudah tahu akan menceritakan kematiannya. Ini bisa jadi nanti ini kalau tersampai kita di Yerusalem. Makanya Markus sudah mengatakan mereka takut mengikutinya. Dan bahkan ada yang sudah cemas tentang perjalanannya ke Yerusalem. Dan nanti kalau kita baca berikutnya, masih ada lagi nanti yang tidak mengerti. Tetapi malam ini cukuplah kurasa Yesus menceritakan kematiannya untuk melayani. Supaya orang berdosa dapat diampuni, itu hanya melalui kematiannya sebagai korban penghapus dosa. Maka semua undang-undang Taurat dalam penghapusan dosa itu hanya bayangan. Dalam hari raya Paskah di Bukit Golgota, itulah persembahan yang sesungguhnya menjadi genap, di mana dosa manusia dapat diampuni. Inilah tugas imam yang terakhir. Sesudah dia menyerahkan Yesus, diserahkan kepada Pilatus, dan kapanpun imam-imam besar tidak lagi memberikan persembahan kepada Allah, termasuk di bait Allah sendiri. Karena pengampunan dosa sudah digenapkan di dalam Dia yang datang dari surga, yang melakukan kehendak Bapanya, tidak menolak waktu Dia disalibkan, bahkan mendoakan orang yang menyalibkan Dia. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu kita menerima Yesus, inilah semua yang menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Benarkah masing-masing kita sudah mengetahui bahwa inilah jalan pengampunan yang dibuat oleh Allah? Ini bukan dibuat oleh manusia. Karena Allah cuma bisa memberikan jalan pengampunan dosa. Itulah melalui Yesus anaknya yang satu-satunya sudah direncanakannya. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dengarkanlah doa Tuhan Yesus. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Adakah di antara kita berkata, akulah salah satu yang didoakan oleh Tuhan Yesus supaya dosaku diampuni? Ini doa Tuhan Yesus sendiri. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setiap orang menerima, maka Andalah yang didoakannya, dan dosa saudaralah yang diampuninya. Adakah di antara kita yang mau menerima pengampunan dosa dari Yesus? Kalau ada, Anda akan katakan, aku telah mendengar doa Tuhan Yesus, bahwa Dia mendoakan aku supaya dosaku diampuni. Dan memang betul, aku melakukan banyak perkara salah yang tidak aku tahu. Dan Yesus sudah mendoakan aku. Karena itu aku datang memohon pengampunan dosa kepadanya. Dia telah disembelih, tubuhnya sebagai korban pengampunan dosa, darahnya sudah ditumpahkan supaya dosaku diampuni. Adakah yang bisa kita katakan sepatah kata kepada Tuhan Yesus? Mensyukuri karena doanya mendoakan supaya orang berdosa, dosanya dapat diampuni. Kami mengucap syukur dalam kebahagiaan hidup kami. Yesus itu melayani kami dalam menyerahkan nyawanya. Tetapi yang paling berkesan bagi kami, Yesus sendiri mendoakan kami kepada Bapa yang di surga. Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan sekarang kami sadar doa ini dijawab. Dan itulah membuatnya kami dapat mempercayai bahwa Engkaulah yang telah ditetapkan Allah, di mana dosa kami diampuni. Kami mengucap syukur kalau ada beberapa di antara kami di mana dosa kami sudah diampuni. Dan nanti akan ada lagi, karena Yesus sendiri sudah berdoa bagi kami yang berdosa ini.
Kami datang memuji nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan kami Yesus, buat COVID-19 ini jagailah kami supaya kami tidak kena. Supaya kami masih bisa hidup di dunia ini sebelum berjumpa dengan Engkau. Dan kami terus berdoa buat obat COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan kami Yesus supaya ada ditemukan. Dan kami berdoa buat pemerintahan kami. Berilah mereka hikmat untuk mengaturkan kami sebagai bangsanya, supaya kami hidup damai di hadapan-Mu. Kepadamu-lah puji-pujian kami, dan Engkau-lah pertolongan kami. Dan kami tidak melupakan Yesus mendoakan kami waktu kami masih berdosa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.